Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Ustazah Haja Umayyah, yang saya hormati para ibu-ibu semuanya. Mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada ibu-ibu semua. Ibu-ibu yang hadir di majlis taklim ini, mudah-mudahan kita semuanya disayangi Allah, dirahmati Allah, dicintai Allah, diridhoi Allah, dan kita selalu diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari, dan selalu mendapat nanti syafaat dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan Ummul Quran, yaitu surat Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hajinnya wa likulinatin sholihin la hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada ustazah kita. Kalau nggak salah judul sekarang masalah kodok ya? Betul ya? Masalah kodok sholat dan kodok puasa itu ya. Ya, kami persilakan kepada ustazah, kepadanya kami persilakan. Terima kasih Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Suhaimi atas kesempatannya. Teman-teman yang udah hadir, kita perbaharui niat kita ya, insya Allah hadirnya kita, perjumpaan kita, perpisahan kita semuanya dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka banyak menyebut nama Allah dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, supaya duduknya kita sebentar ini bernilai pahala dan kita temukan nanti fil yaumil akhir insya Allah. Ibu-ibu sekalian, insya Allah kita akan membahas tentang seputar qadha ya, seputar ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama mungkin kita bahas yang sholat dulu ya. Jadi sholat itu bukan perkara yang remeh gitu ya. Al-amru minad-dini al-ma'ruf minad-dini bid-darurah, sesuatu yang sangat pondasi di dalam agama kita. Dan barang siapa meninggalkannya dengan sengaja hingga habis waktunya, maka dia berdosa gitu ya. Dosanya dosa besar. Bahkan kalau kita baca kitab fikih itu ya, terkait dengan sholat itu, ulama sendiri itu sampai memperdebatkan khusus masalah sholat ya, itu apakah yang meninggalkannya itu kafir atau tidak. Jadi sampai seperti itu. Kalau dari shorihnya hadis ada yang mengatakan seperti itu. Perbedaan antara seseorang dengan kekafiran adalah tarkus sholah, meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar, secara lafaz, secara lafdi. Tapi apakah seperti itu? Ya, nanti ada diskusi ulama yang panjang dan kita insya Allah berpegang yang wasatiyah ya, yang pertengahan. Sebagaimana disebutkan, kalau seandainya dia mengingkari kewajiban sholat, maka itu bertentangan dengan Islam. Ya, kamu jangan nyebut Islam, cari aja agama yang lain yang bilang Islam saya nggak wajib sholat. Kalau kamu ngaku Islam, maka kamu harus ngikut
yang namanya rukun Islam, yang namanya rukun iman, semuanya gitu ya. Jadi berbeda antara seseorang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat dengan seseorang yang meninggalkan sholat karena mungkin malas, dia lagi baper, dia putus cinta, dia malah jadi nggak sholat misalkan, ataupun yang lainnya. Jadi ini adalah perkara yang kita pun perlu hati-hati. Itu bukan memudahkan kita untuk mengatakan seseorang itu kafir atau gimana. Kita insya Allah tidak seperti itu ya. Kita jauh dari golongan orang-orang yang takfiri, bahasanya seperti itu, gampang mengkafir-kafirkan. Tapi kita mengikuti madhab yang wasatiyah, yang pertengahan ya. Tapi juga berusaha untuk tetap komitmen dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sholat ini bukan perkara yang ringan, perkara yang harus diperhatikan dengan sebenar-benarnya. Seseorang bisa ditarik oleh anaknya untuk masuk neraka ketika dia tidak mengajarkan kepada anaknya untuk sholat, membiasakan. Setelah dia dewasa, tentu dewasa udah nggak bisa dipaksa lagi. Tapi kalau orang tuanya tidak mengajarkan tauhid, tidak mengajarkan sholat, dia bisa gitu ya diseret gitu ya terlebih dahulu karena melalaikan tanggung jawabnya dia sebagai orang tua dalam mentarbiyah atau mendidik anaknya. Jadi intinya sholat itu adalah bukan perkara yang main-main. Bahkan yang paling penting adalah yang pertama kali dihisab nanti fil yaumil akhir adalah sholat. Jadi ini udah soal pertama nih. Kita kalau ujian biasanya soal pertama itu kan yang paling mudah ya. Nah kalau jawaban soal pertama aja kita nggak bisa menjawab dengan baik, lalu gimana yang pertanyaan-pertanyaan berikutnya? Jadi yang pertama kali dihisab atau dihitung nanti fil yaumil akhir adalah sholat. Terkait dengan qadha, di sini ada satu bab yang dibahas oleh kitab Said Sabiq ya, Fikih Sunnah Said Sabiq tentang mengqadha salat. Para ulama ya mengatakan bahwasanya mengqadha salat itu wajib bagi yang lupa atau tertidur. Jadi nggak sengaja. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, innahu laisa minan naumi tafritun, innamat tafritu fil yaqdah. Fa idza nasiya ahadukumus shalah aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Sesungguhnya tidurnya seseorang itu tidak dianggap sebagai sesuatu kelalaian kalau tertidur. Bukan maksudnya bentar lagi mau azan maghrib tapi ngantuk banget, ya tunggu sebentar, ya salat dulu karena maghrib kan waktunya sempit gitu. Ya, kecuali memang waktunya lapang, kemudian kita memastikan ada teman-teman kita yang bakal bangunin kita gitu untuk kalau kita tertidur nanti jangan sampai lewat waktunya seperti itu. Jadi di sini dikatakan innahu laisa minan naumi tafritun, innamat tafritu fil yaqdah. Sesungguhnya tidurnya seseorang itu tidak dianggap sebagai suatu kelalaian. Ya, kelalaian adalah kalau dia terjaga, kemudian dia menunda-nunda sampai akhir waktunya dan lewat waktunya, maka dia kelalaian, ya berdosa gitu, karena sudah sampai habis waktunya. Jadi di sini dijelaskan kalau dia tertidur, ya maka itu ya qadarullah gitu ya, kalau nggak disengaja. Kemudian karenanya apabila seseorang di antara kalian lupa sholat atau tertidur, hendaklah dia melakukannya ketika dia ingat. Jadi pas bangun langsung qadha. Misalkan kesiangannya bukan sengaja gara-gara bergadang nonton drakor gitu, itu kan bisa ditunda, itu bisa berlapis-lapis lah kita. Kalau mau cari pembenaran ya sudah, mau gimana lagi, berarti dia tidak memperhatikan kewajibannya gitu ya. Kalau lalai tiap hari kan beda ya Bu, lupa tiap hari kan beda, itu udah kelalaian, udah kecerobohan gitulah. Jadi di sini kalau dia tidur atau terlupa, maka hendaknya melakukannya pada saat dia ingat. Jadi pada saat dia ingat atau pada saat terbangun, dia harus melaksanakannya. Ini kategorinya apa? Gak sengaja, tertidur, terlupa. Lupa, bisa aja kan lupa. Kayak udah sholat tapi belum, bisa aja begitu gitu. Bisa saja. Ya. Jadi ketika terbangun langsung sholat. Kalau dia sadar, ya, dan di sini disampaikan gini. Gimana orang yang pingsan? Orang yang pingsan menurut fikih sunnah Said Sabiq tidak perlu mengqadha sholat yang ditinggalkan
kecuali jika dia sadar dan masih ada waktu yang cukup untuk bersuci dan sholat. Jadi ibaratnya di sini pingsan itu ya sakit gitu, karena hilang kesadaran. Tapi kalau masih di waktu yang sama, biasanya pingsan kan nggak lama ya, pingsan itu cuman sebentar gitu. Kalau cuman sebentar, kemudian masih ada kesempatan untuk berwudu dan sholat, maka dia diperintahkan untuk langsung sholat. Saya merasa atau saya menduga yang akan jadi banyak perdebatan adalah kalau sengaja gitu, kalau sengaja meninggalkan, atau bahkan nggak sekali dua kali, bertahun-tahun, misalkan sebelum dia dapat hidayah, bertahun-tahun dia meninggalkan sholat, maka apakah harus diganti atau tidak? Maka ini ada dua pendapat yang terkenal. Yang pertama yaitu pendapatnya Abu Hanifah, Imam Malik, dan Syafi'i. Maka dia harus mengqadha sholatnya. Jadi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja maka harus diqadha. Diperdalam lagi oleh madhab Malik dan madhab Abu Hanifah, ya, barang siapa meninggalkan sholat atau beberapa sholat, maka dia boleh mengqadha sebelum datang waktu sholat berikutnya, apabila kurang dari sholat yang 5 waktu maksudnya. Tapi kalau lebih dari sholat yang 5 waktu, tetap diharuskan gitu untuk mengqadha. Sebagai apa? Sebagai bukti taubatnya dia kepada Allah gitu. Ya, itu madhabnya siapa? Madhab Syafi'i, Abu Hanifah, dan madhabnya Imam Malik. Berbeda dengan madhab ini, yaitu madhabnya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak perlu diqadha. Bahkan apabila diqadha, sholatnya pun tidak sah. Kenapa berpendapat begitu? Karena sholat itu ibadah waktu. Ibadah waktu yang udah berlalu, meskipun sama-sama hari Kamis pekan yang lalu, apakah sama? Enggak, namanya waktu itu kan berjalan terus gitu. Kayak ibarat air yang mengalir, apakah bakal ada, ya beda lagi, udah beda. Meskipun harinya sama-sama Kamis gitu misalkan, jamnya sama gitu, beda begitu berlalu tuh. Jadi sholat itu adalah ibadah waktu. Sebagaimana tidak sah dilakukan sebelum masuk waktunya, maka juga tidak sah dilakukan sesudah waktunya kalau dia menyengaja meninggalkan sholat tersebut. Jadi memang betul ada dua pendapat yang mengatakan, yang menganjurkan untuk tetap diqadha sebagai bentuk ya penghormatan terhadap kewajiban sholat tersebut, dan mengikuti, kalau seandainya orang berkomitmen dengan madhab Syafi'i memang gitu ya, ya udah ikuti aja, nggak ada masalah. Ya, madhab Syafi'i mewajibkan qadha, ya qadha aja, meskipun qadhanya itu udah berapa kali sholat yang harus diqadha oleh dia sebagai bentuk tanggung jawab dan taqarrub, pemuliaan terhadap kewajiban sholat yang dia sudah lalaikan tersebut. Tapi menurut Imam Ibnu Taimiyah nggak perlu diqadha. Kalaupun diqadha tidak sah. Lalu apa yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah gitu. Karena kalau diqadha pun orang itu ibadah waktu, sebagaimana nggak sah sebelum masuk waktunya, maka tidak sah juga sebelum, kalau sudah lewat waktunya. Intinya seperti itu. Mengapa madhabnya Imam Ibnu Taimiyah itu berkata demikian? Di antara dalilnya adalah tentang keutamaannya sholat sunnah. Dalam hadis ya, riwayatnya Abu Hurairah, dikatakan, ini riwayatnya Abu Daud ya kalau nggak salah, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-shalah. Yang pertama kali dihisab nanti fil yaumil akhir adalah as-shalah. Yaqulu rabbuna limalaikatihi wa huwa a'lamu ungduri fi sholati abdi. Ya, Allah akan berkata kepada malaikatnya, lihatlah kepada sholatnya hambaku, si fulan yang lagi di audit nih. Si fulan yang lagi di audit itu ditanya gitu, coba lihat sholatnya, atamma huwa amna qoso, apakah sempurna atau tidak sempurna. Kalau sempurna maka tulislah sempurna. Tapi kalau tidak sempurna, kata Allah,
lihatlah apakah hambaku memiliki sholat-sholat tatawu, punya sholat-sholat sunnah nggak dia. Kalau punya sholat-sholat sunnah, maka Allah akan berfirman, sempurnakanlah sholat fardunya yang tidak sempurna tadi dengan sholat-sholat tatawu ataupun sholat-sholat sunnah. Jadi mazhab Imam Ibnu Taimiyah mengatakan karena tidak ada dasarnya di qadha itu bagi orang yang menyengaja, apalagi sudah tahunan. Kalaupun di qadha tidak sah begitu, maka hendaknya dia memperbanyak sholat-sholat sunnah. Jadi kita tergantung mau ngikut yang mana sih, Bu. Masing-masing ada dalilnya. Terus yang kedua masalah qadha puasa ya. Udah cukup belum yang sholat? Lanjutin dulu ya, qadha puasa ya. Jadi kalau qadha puasa yang menjadi dalil itu Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? 184 ya. Ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184 dikatakan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya. Ramadan itu hari-harinya tertentu, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Kalau kamu sakit atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaknya diganti di hari yang lain. Karena kita yang wajib kan cuma Ramadan atau puasa nadar atau puasa kafarat gitu. Selain itu tidak ada yang wajib, semuanya sunnah. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kepada orang-orang yutiqunahu adalah yang tidak mampu. Nanti kita akan bahas dulu ya. Kita baca terjemahannya dulu. Fidyatun ta'amu miskin. Maka hendaknya dia membayar fidyah. Maka di sini akan ada beberapa kategori. Yang pertama, bagi orang yang harus berbuka puasa Ramadan. Ya, orangnya harus berbuka puasa dan dia harus qadha dan dia harus ganti. Bukan fidyah, harus mengganti puasa. Yaitu wanita yang haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas itu bukan pilihan bagi dia. Aku masih bisa kok puasa. Kamu nggak sah mau puasa juga gitu. Jadi yang pertama adalah wajib nggak puasa dan wajib qadha, yaitu wanita haid dan nifas. Apakah nifasnya itu lagi menyusui atau nggak menyusui? Pokoknya dia nifas, maka dia harus nggak puasa dan harus mengganti di hari yang lain. Kemudian yang kedua, orang yang boleh berbuka, bukan wajib ya, kalau tadi kan wajib. Orang yang boleh berbuka dan wajib qadha atau mengganti puasa. Ya, siapa itu? Ayatnya tadi udah disebut. Faman kana maridon au ala safarin, yang sakit dan musafir. Ya, sakit apa? Sakit panu, bukan sakit yang ya akhirnya menyebabkan dia harus berbuka puasa. Ya. Tapi bukan sakit yang menaun gitu. Intinya dia mengharuskan dia untuk berbuka puasa. Bahkan termasuk diantaranya apa, Bu? Apabila dia berpuasa maka sehatnya akan gak cepat sehat gitu ya, atau terhambat dari kesembuhan misalkan. Gara-gara puasa itu pun bisa diperkenankan untuk berbuka puasa gitu. Atau musafir, maka dia boleh. Kalau boleh itu boleh nggak puasa dia? Boleh gitu. Jadi dia dalam pilihan apakah boleh melanjutkan selama dia dikuat-kuatin, boleh-boleh aja. Musafir mau puasa sah. Tapi kalau orang haid tadi ya nggak sah gitu. Jadi boleh berbuka puasa dan wajib qadha, bukan fidyah. Kemudian yang ketiga ya, yang boleh berbuka dan wajib fidyah. Ya, kalau tadi qadha kan, yang sekarang yang wajib fidyah. Siapa itu? Yang tadi disebutkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalimat yutiqunahu itu jadi diskusi ulama juga, lumayan agak dalam. Siapa sih mereka yang nggak mampu itu? Yang nggak mampu itu maksudnya di sini apa? Yang nggak mampu mengganti. Karena aslinya harusnya diganti gitu. Di hari yang lain. Yang nggak mampu ini siapa?
Yang disepakati oleh ulama yang pertama, orang yang sudah tua renta yang tidak mampu berpuasa lagi, maka dia fidyah. Ya, apakah dari uangnya sendiri atau mungkin anak-anaknya iuran. Yuk kita iuran buat fidyahnya orang tua yang memang sudah tidak mampu berpuasa, meskipun masih bisa aktivitas tapi nggak mampu berpuasa memang. Ya sudah, nggak ada masalah. Ya. Kemudian orang yang sakit menahun. Ya, orang yang sakit menahun, yang sakit gitu. Nggak sehari 2 hari, memang menahun. Ya, maka itu dia boleh berbuka dan wajib fidyah. Kemudian yang ketiga yang diantara diskusi yang disampaikan oleh para ulama adalah orang pekerja keras yang tidak memiliki kelapangan rezeki untuk mencari pekerjaan yang lain, dan dia harus bekerja, dan kalau seandainya dia bekerja akan berbahaya kalau misalkan dia berpuasa. Yang dicontohkan di situ seperti orang-orang yang dipaksa untuk misalkan romusa kayak gitu ya, orang yang dipaksa untuk bekerja, ataupun orang-orang yang bekerja di pertambangan yang dia bekerja dengan seluruh tubuhnya dia, dan dia nggak punya kelapangan rezeki untuk misalkan ke tempat yang lain, itu pun fidyah gitu ya. Nah, dan tukang bangunan itu kan nggak semuanya pekerjaannya sama ya. Dia lagi ngecor apa dia lagi ganti kran tuh. Ya kalau dia ganti kran terus dia mau buka puasa, ini agama bukan buat main-main gitu. Jadinya pekerjaan yang berarti yang mana gitu harus disesuaikan juga. Bukan berarti nggak boleh sama sekali. Kalau dia lagi pekerjaannya berat, boleh, termasuk alladzina yutiqunahu yang sebagaimana disampaikan di sini, tanpa mencari keringanan gitu ya, dicari-cari keringanannya gitu, nggak seperti itulah. Agama ini mudah tapi jangan dimudah-mudahin gitu ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti yang bakal jadi diskusi tentunya kita emak-emak nih, orang yang hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui sama seperti tadi, ada dua pendapat yang terkenal, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya itu kalau nggak salah pendapatnya Ibnu Abbas ya, salah satu riwayat dari Ibnu Abbas ya, bahwasanya orang hamil dan menyusui itu ya udah cukup fidyah saja gitu. Tapi itu tidak populer di kalangan Indonesia. Kalangan Indonesia lebih ngikut mazhabnya Syafi'i, yaitu kalau seandainya dia ibu hamil atau menyusui khawatir akan dirinya dan janinnya atau bayinya gitu ya, pokoknya ada dirinya di situ, maka dia cukup qadha saja. Tapi kalau seandainya badannya sehat sih, cuman janinnya ataupun bayinya yang dia khawatirkan, maka dia qadha plus fidyah. Itu pendapat yang terkenal di Indonesia. Namun pada aslinya gitu ya, kalau pendapat kontemporer yang lebih baru lagi gitu, sebenarnya hamil dan menyusui itu sama seperti orang sakit gitu. Dia sakit yang masih mampu berpuasa nggak sih gitu kan, orang itu nggak sama ya. Ada orang yang menyusui dan hamil kemarin bisa nggak kondisinya sehat-sehat nggak, puasa nggak, masih bisa puasa nggak, nah, itu. Jadi kalau masih bisa puasa ya puasa gitu, kalau nggak menyebabkan misalkan sakit baik ibunya ataupun kesejahteraan janinnya. Tapi kalau seandainya lagi nggak kuat ini, banyak kerjaan, ya harus buka puasa gitu, maka nggak ada masalah buka puasa, tinggal diganti di hari yang lain gitu. Jadi sama persis kayak orang sakit gitu. Tapi kalau seandainya dia dalam setahun itu nggak punya kelapangan waktu untuk mengganti, karena dia tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya lagi hamil yang kedua, besoknya lagi menyusui, sehingga nggak ada waktu dan anaknya memang harus menyusui gitu misalkan, maka ya sudah gitu ya, itu baru difatwakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi boleh fidyah tanpa qadha apabila dalam kondisi yang seperti itu. Maksudnya tidak memiliki kelapangan untuk qadha. Awalnya apa berarti? Awalnya qadha, Bu. Jadi aslinya adalah mengganti apabila dia sehat-sehat ya, dalam kondisi tidak sehat 2 hari 3 hari dalam puasa, maka yang lebih utama bagi dia adalah mengganti di hari yang lain. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan seperti itu ya.
Ya namanya bayi, kadang kita menyusui cuma 6 bulan pertama aja kan yang beratnya gitu. Sesudah itu mungkin dia sudah mulai bisa mencicil untuk mengganti puasa. Kurang lebih seperti itu ibu-ibu. Apalagi kadang-kadang jadikan alasan aja gitu ya, lagi hamil, lagi menyusui gitu. ada pendapat yang mempermudah itu ya, seperti yang tadi mazhabnya Ibnu Abbas. Kalau saya selama mampu mengganti, diupayakan untuk diganti tanpa menzolimi diri sendiri ataupun menzolimi kesehatan dan kesejahteraannya bayinya gitu. Tapi kalau secara ini ada Bu Dokter nih ya, maksudnya kan puasa nggak seluruh hari gitu ya, malam kan nggak puasa, makan malam maksudnya dipenuhi, siang puasa, itu cukup nggak yang menyusui ya? Ya gimana? Kan kita nggak bisa lambung kita nggak bisa menampung harus banyak makan malam kan, untuk persediaan kita puasa pagi itu juga nggak bisa ya. Ada juga kan berapa kalori yang harus masuk kalau di waktu malam hari. Bisa juga. Jadi bisa mengurangi ini ya, susu Iya, itu ya. ini prolaktin. Kalau ASI itu kan hormonnya terpengaruh dengan tingkat kestresan ibu hamil, atau juga mungkin keletihan sama kelelahan ibu. Itu bisa mempengaruhi terhadap produksi ASI ibu dalam menyusui. Ya. Betul. Mungkin dikembalikan kepada kondisi Ya, kondisi ya, ibu. benar-benar kalau memang bisa ya Nggak apa-apa, boleh, ya. nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya enggak, ya balik ke tadi, karena sebagian orang sandiwaranya juga Niatnya yang dilihat. Nah tuh. iya, itu balik ke ininya gitu kan. Kalau mampu usahakan. Sama juga kalau sakit, kata usahakan tadi kan, kalau sakit menahun itu kan, kalau sakit menahun dalam dunia kesehatan kayak diabetes itu kan sakit menahun ya. Cuman diabetes itu kan ada juga tingkatan, ada yang bisa dia ini, ada yang memang ini kan harus dirawat tidur. Nah itu kalau untuk diabetes bisa, ada yang bisa, ada yang bisa juga. Yang benar-benar itu kayak stroke yang tergeletakkan di tempat tidur itu memang harus Iya. Nggak ada kemampuan untuk ini ya, nggak ada kesempatan. Iya. Meskipun nanti sehat, misalkan dia sakit yang parah menahun, nanti sehat ya nggak apa-apa, selama menahun itu cukup difidyah aja. Sama juga kayak ini kan mas kronis dan kritis itu kan ada yang mampu orang puasa sampai itu ya, ada yang enggak kan. Jadi kembali ke fisik kita masing-masing. Iya. Keadaannya nggak mampu fidyah. Ya udah, mau gimana lagi Bu? Kayak tadi tuh ya, meskipun saya juga contohnya ya, kadang di kitab fikih itu kita cuma baca saja. Kalau seperti Romusa, pekerja paksa, ya udah jelas pasti dia nggak bisa fidyah gitu. Iya. Tapi ya itu kategorinya alaladina yutiqunahu, yang nggak mampu gitu untuk berpuasa, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengganti di hari yang lain. Nah fidyah itu apa? Fidyah itu sebenarnya it'amut ta'am, memberi makan. Apakah boleh kita kasih makanannya? Boleh. Maksudnya memberi makan di sini adalah takarannya ya, bukan nanti kalau kita pergi ke luar negeri takarannya beda. Kalau kita kan harus 3 kali tuh makan nasi. Kalau orang luar kan beda lagi. Takarannya adalah makan yang kira-kira cukup kenyang untuk sehari semalam. Gitu. Jadi apakah 3 hari ya nggak harus 3 kali, tapi dia cukup kenyang untuk makan seharian itu, gitu maksudnya. Dari sama kayak guru kapal gitu. Nah dia kan nggak puasa. Nah ngasih makannya kan ngasih makan ke anak istrinya gitu. Kerjaan buat anak istrinya, berarti itu udah termasuk bayar fidyah. Kalau enggak Bu, enggak bisa. Sama seperti zakat ke istriku aja orang, bukan. Kepada orang yang wajib dinafkahi itu kita nggak bisa bayar itu. Tidak, betul. Istriku orang ini, orang nggak mampu, aku tak bayar zakat ke istriku aja. Loh, itu kamu wajib menafkahi, bukan bayar zakat. Makanya zakat itu belum wajib kalau dia belum mampu memang. Ya nafkahi dulu keluargamu. Harus lebih dari pendapatan itu.
Boleh nggak bikin mengundang orang makan? Boleh. Sahabat pernah melakukan itu. Ketika dia sudah tua nggak bisa puasa, yang dilakukan adalah keluarganya masakin. Orang-orang miskin suruh datang. Jumlah orang miskin itu dihitung. Jadi udah sekian itu. Jadi setiap kali 1 hari adalah memberi makan 1 orang miskin. Apakah itu bentuknya mau beras plus duit? Karena ada yang kayak gitu, Bu. Jadi beras plus duit gitu. Ada juga yang udah matangnya boleh. Ada yang duit. Kalau kemarin Basnas tuh kalau nggak salah 50 atau sekitar 50-an ribu gitulah untuk 1 kali fidyah. Ustazah tanya, yang kodok sholat, kalau perempuan zuhur nggak tahu kan, kadang nggak tahu, ada yang intinya saya sendirilah. Kalau dulu kan masih berasa oh ini mau ini gitu, jadi sholat itu masih bisa ngukur tepat waktu. Kalau sekarang ini kadang maju mundur, terus nggak ada lagi rasa kayak payudara sakit, perut sakit, sini sakit, semua itu kayak nandain. Tahu-tahu kita sholat zuhur bukosek nanti. Tahu-tahu waktu jam 1 misalnya mau sholat zuhur nggak tahunya. Hal-hal seperti itu apa? Kalau saya ngambil yang hati-hati ya, Bu. Jadi lebih baik di kodok gitu. Kalau seandainya sudah ada cukup waktu untuk sholat tapi kita nggak sholat, gitu. Berarti di kodoknya minggu depan. Meskipun Ihtiyaton untuk berhati-hati gitu. Kecuali memang ya seperti biasalah, mungkin 5 menit atau apa, bukan dalam rangka menunda. Ternyata haid gitu. Nah, itu baru. Kalau ini orang mau lahiran, biasanya kan pembukaan itu sudah Betul. sakit ya. Zuhur dia sudah sholat, sekitar jam 2 itu dia merasa sakit, terus ke rumah sakit, sudah bukaan 8, sudah sakit, dia sudah cuma tidur di tempat tidur, tapi kan waktu itu masih belum asar. Nah, begitu asar sudah mulai sakit sekali ini, ya bukaan 9 gitu-gitu. Tapi kan bayi itu belum lahir ya, Ustaz. Berarti, nah itu kan berarti belum nifas kan dia. Itu terus kemudian karena dia juga belum sholat. Ada waktu nggak untuk sholat? Atau udah begini-begini? Kalau udah begitu-begitu kan udah dalam proses mau melahirkan ya, Bu? Enggak, yang waktu itu sudah adzan asar tapi dia sudah di tempat. Ya sebentar lagi membrojol. Ya udah proses itu namanya, Bu. Saya terus terang pernah kayak gitu, Bu. Sholat subuh di waktu itu ngelahirin anak kedua apa pertama ya, pas di Mesir tuh. Ini aku kalau nggak sholat subuh, udah menjelang subuh, nanti udah proses suplek-uplek saya nggak sholat gitu. Sholat aja dalam kondisi kayak gitu. Jadi tinggal pakein kerudung gitu kan. Semampu kita tayamum gitu kan. Terus sholat meskipun nggak menghadap ke kiblat, nggak ininya udah segala macam, bilang sebentar saya mau sholat gitu. Jadi sebenarnya Allah itu sudah kasih kemudahan. Nggak ada selama dia sadar ya, kecuali orang sakit, yang sakitnya nggak sadar. Kadang sholat, orang kalau udah tua sakit itu ya, ayo sholat gitu, sholat 1 rakaat terus pingsan, jadi nggak dilanjutkan, ya sudah gitu ya, semampunya dia untuk sholat gitu. Terus yang kayak tadi itu, kalau ustazah kan ini aku sholat dia terus ternyata nggak sholat Sampai selesai nifas. Itu dia dikodok apa? Nah itu kalau ihtiyatonnya dikodok. Tapi kalau dia sudah proses itu ya, Bu, maksudnya kalau 1 ke 4 itu kan sama 5 ke 10 kan beda tuh, biasanya lebih cepat. Kalau udah proses mau melahirkan ya sudahlah, Allah tahu kalau itu udah proses itu. Nah, kalau masa proses itu kan biasanya udah ngeplek ya. Ada yang Apalagi ngeplek udah sunat. ngeplek. Iya, itu berarti masuk apa itu ya? Kalau ngeflek sebelum itu tuh bukan istihadah itu sebenarnya. Ngeflek misalkan 3 bulan gitu kan sering ngeflek. Saya Itu pernah bukan ngalamin haid. itu, hamil itu memang puasa. Yang terakhir itu puasa terakhir itu ngeflek. Oh karena ngeflek saya terus berarti seraposo gitu. Saya terus langsung makan. Nggak taunya Hamil. malamnya baru lahir. Begitu saya tanyakan katanya, oh itu tetap utang itu harus disewa gitu katanya.
tahu juga. Ya, nyesel Betul Bu, juga. saya juga begitu. Kalau tahu itu Belum nifas berarti. belum nifas ya saya mah lanjutin puasanya, tapi karena sudah Ya kan nggak tahu toh Bu. Ya udah. saya ya tetap Ya enggak. Aku mau nanya dulu, pas lahiran anak ketiga kemarin kan saya sesar karena ada sakit diabetes. Terus direncanakannya tuh operasi jam 5 di rumah sakit ini kan. Itu bulan puasa. Nah, terus si dokter itu dari RSCMD, dokter SMD itu akhirnya sesar tuh akhirnya jam 7. Kan kalau saat asar saya udah tuh. Tapi maghrib kan enggak, karena di antara jam 5 sampai jam 7 kan dokternya belum datang. Tapi saya udah masuk ke kamar operasi yang dingin banget itu kan. Terus kita kan cuma pakai baju operasi gitu kan, ustazah. Nah jadi tuh saya pikir ini saya belum sholat ya, sama kayak tadi kan saya belum seharusnya saya masih sholat karena belum melahirkan gitu. Cuman kondisinya kita juga nggak ada mukena, pakainya juga kan kayak gitu ya, nggak ada di kepalanya juga, itu akhirnya nggak sholat juga. Ya udah, nggak apa-apa. Kan kita nggak boleh keluar dari ruang operasi itu juga. Ya itu namanya udah proses ya. Namanya udah masuk ruangan operasi itu kan udah proses mau. Masuk ruang operasi tapi dokternya delay gitu, maksudnya dokternya belum sampai jam 7 baru gitu. Allah alam ya. Intinya kalau agama ini nggak boleh dimudah-mudahin, nggak boleh gitu. Kita berusaha untuk komitmen. Tapi kalau udah masuk ruang operasi rasanya itu udah proses ya Bu, udah proses melahirkan lah gitu. secara mengkodo sholat Ya udah dikodo aja biasa. Ya salat zuhur ya 4 rakaat. ini misalnya sholat zuhur kita Berarti kita ngikut yang tiga tadi ya, madzhab Maliki, Syafi'i sama sholat Imam zuhur Nawawi. juga. Itu bebas Bu sebenarnya, nggak ada patokannya kan, dan dalilnya pun nggak ada. Tapi 3 madzhab itu menganjurkan tetap qadha dari saking pentingnya sholat begitu. Qadha Tapi kalau seandainya mau ngikut yang nomor 2, yang nggak perlu, ya sudah tinggal memperbanyak sholat sunnah. Tapi taubat itu lebih penting. Taubat itu amalan hati, penyesalan dalam hati karena terlewat waktu sampai maksudnya bertahun-tahun mungkin nggak sholat gitu. Itu bagi saya lebih penting daripada orang yang percaya dengan qadha kemudian apa, ya udahlah kapan-kapan ntar nggak usah sholat lagi, terus nanti kan bisa diqadha. Nah itu kan jauh dari keimanan malahan gitu. Penyesalan itu, taubat itu bagi saya lebih penting daripada cuman sekedar qadha. hanya lagi satu Akeh menu. anak itu harus dididik sholat ya Betul. sejak kecil. Ini kalau pas sholat habis sholat maghrib ngaji terus ketiduran, ini kan sholat maghrib isya akhirnya ya agak dibangunkan. Anak ini masih SD misalnya kayak gitu, terus dibilang Dek tadi malam nggak sholat isya gitu. Nah, aku tidur kok ngantuk banget nah, kayak gitu. Ini sampai kapan anak seperti itu dibiarkan? Maksudnya yang ketidur seorang anak ini berproses belajar kayak gitu dibiarkan tuh sampai kapan? Umur 7 itu sudah wajib menunjukkan kalau kita itu tegas gitu. Kalau 10 dia masih nggak mau, boleh dipukul. Ya, kalau yang kasus kayak gitu misalnya Pembiasaan udah semenjak dini di bawah itu pembiasaan. Tapi 7 itu Umi masalah yang lain dimaafin, yang ini jangan main-main sama Umi gitu. Kalau kita nggak ngelakuin itu, kita yang salah. Di Al-Quran jelas tuh, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat dan bersabarlah kamu dalam mendidik anak itu dalam sholat. Capek Bu emang Bu, bangunin kan nggak enak ya. Apalagi kalau kamarnya di atas. Kita harus ke atas gitu, harus berantem dulu sama. Tapi itu akan berlalu fase pendidikan itu yang kayak gitu. Ketika dia sudah jadi habit, itu jauh lebih mudah daripada dia sudah dewasa baru kita cerewet, nggak bakal didengar sama dia. Nggak. Sekarang ya waktunya ini. Lewat itu agak susah Bu, berat Bu. Sudarnya. Ketika tahun itu udah, maksudnya bukan belajar sholat lagi tapi 5 waktu itu harus dikerjakan sama si anak. Kalau misalnya nih masih dia masih mau 6 lebih
enggak lah, ya di rumah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cukup ya. Doanya biasa kapan? Langsung apa? Langsung. Ayo, tutup dulu ya. Iya. Terima kasih pelajaran yang telah sampaikan kepada kita. Ini kelihatannya menarik banget ya. Masih perlu waktu Banyak. yang panjang ini. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita sambung. Saya juga nggak bisa menyimpulkan karena waktunya sudah singkat banget. Mari, terima kasih pelajaran telah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu marilah kita tutup dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh ustazah kita, dan dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan ustazah. Mari kita angkat kedua belah tangan kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza, fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna saqiya wa la mahruma ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.